Setelah Shen Hui selesai berbicara dengan Chu Feng, dia melihat jarum merah yang padat. Silakan mulai. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, jarum merah terbang ke arah klan Dewa Roh pada saat yang sama. Meskipun klan Lingshan bertekad untuk mati, mereka masih memejamkan mata karena takut ketika melihat jarum merah itu aktif. Namun kemudian, mereka tiba-tiba membuka mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Karena mereka tidak menunggu rasa sakit yang tak tertahankan, dan ketika mereka melihat lagi, mereka menemukan bahwa jarum merah telah menghilang. Bukan hanya jarum merah yang awalnya menyerang mereka lenyap, tetapi bahkan jarum merah yang menusuk tubuh mereka dan jatuh ke tanah pun lenyap. Pada saat ini, jendela penghalang meluas dengan cepat, akhirnya menggabungkan dua istana tempat klan Dewa Roh dan Chu Feng berada menjadi satu. Chu Feng dan klan Dewa Roh tinggal di tempat yang sama. Melihat ini, Shen Hui memimpin klan Dewa Roh dan segera mengepung Chu Feng, menjaganya dan melindunginya. Meskipun jarum merah menghilang, mereka merasa bahaya di sini belum berakhir, dan yang harus mereka lakukan adalah melindungi Chu Feng. Jangan bahas itu, para dewa spiritual punya tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Dan mendesah. Lagi pula, mereka adalah 1111 guru spiritual alam naga surgawi. Setiap dari mereka pastilah agung, perkasa, dan dipuja sebagai dewa oleh dunia. Namun mereka bersikap sangat rendah hati di hadapan Chu Feng, terutama sekarang, mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai pelayan Chu Feng. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya memancarkan energi untuk melindungi Chu Feng sampai mati. Pertunjukan kekuatan yang dahsyat namun sikap rendah hati ini sangat dicintai oleh Ratu. Gemuruh. Tiba-tiba aula berguncang hebat, dan sesosok monster besar muncul di istana. Meskipun istana itu tidak kecil, kemunculan benda ini membuat istana itu menjadi jauh lebih ramai. Itu hanya karena benda ini terlalu besar. Di depannya, Chu Feng dan yang lainnya seperti orang-orang dari Lilliput. Kalau diperhatikan lebih dekat, itu adalah seekor monster. Monster itu berwarna hijau seluruhnya dan tampak seperti naga, tetapi dipenuhi energi jahat dan berkaki 6. Ia duduk di tanah dalam posisi melingkar. Ia tidak memancarkan aura apapun, tetapi saat ia muncul, Chu Feng dan semua orang di klan Dewa Roh yakin akan satu hal. Setan ini memiliki kekuatan untuk memusnahkan mereka dengan mudah. Namun, Chu Feng dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada kepala monster itu. Ada mahkota di kepala monster itu, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, mahkota itu sebenarnya adalah kursi. Ada seorang wanita duduk di kursi itu. Wanita ini mengenakan rok panjang berwarna hijau dengan belahan di samping, jadi meskipun roknya sangat panjang, sepasang kakinya yang putih salju masih terlihat samar-samar. Penampilannya tidak begitu memukau, tetapi dia jelas memiliki kecantikan yang langka, terutama mata hijau zamrudnya yang cemerlang bagai permata dan sangat indah. Namun yang paling kuat adalah auranya. Dia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Tak heran, monster itu hanya bisa menjadi kaki kursi yang menyangga tempat duduknya. Di tangannya, dia memegang jarum merah, yang persis sama dengan jarum merah yang menusuk Chu Feng dan yang lainnya, hanya saja jarum di tangannya adalah jarum fisik. Kepercayaan adalah salah satu hal paling berharga di dunia. Dan benda berharga ini kamu miliki. Wanita itu berbicara, dan suaranya sama persis dengan suara yang bergema di seluruh aula sebelumnya. Senior, mungkinkah kamu adalah peri 9 neter? Tanya Chu Feng. Iya, kata wanita itu. Chu Feng, apakah dia wujud aslinya? Atau jiwa yang tersisa? Atau apakah itu suatu formasi? Seorang lelaki tua dari zaman dahulu kala, apakah dia masih hidup sampai hari ini? Atau apakah dia sebenarnya makhluk purba? Suara dandan terngiang di telinga Chu Feng, dan dia benar-benar penasaran. Aku tidak bisa mengatakannya, tapi meskipun dia hanya jiwa yang tersisa, dia sangat kuat, kata Chu Feng. Sungguh sangat kuat, hampir tak terduga. Bahkan jika ratu ini mempertaruhkan nyawanya, tidak ada peluang untuk menang.
Chu Feng, bicaralah dengan sopan padanya. Jangan membuatnya kesal, dan mengingatkan. Chu Feng juga melihat betapa menakutkannya wanita di depannya, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak, tetapi malah membungkuk dengan tegas. Junior, aku memberi penghormatan kepada peri hantu. Setelah Chu Feng memberi hormat, Shen Hui memimpin klan Dewa Roh untuk memberi hormat juga. Ini adalah sikap mereka setelah mereka mengakui tuan mereka, dan mereka akan mengikuti jejak Chu Feng dalam segala hal. Jika Chu Feng tidak memberi hormat, bahkan jika mereka tahu bahwa orang di hadapan mereka adalah eksistensi luar biasa, mereka tidak akan mengungkapkan pendapat apapun. Sekalipun Chu Feng ingin menyerang orang di depannya, sekalipun mereka tahu itu bunuh diri, mereka tetap akan mengikuti Chu Feng dan menyerang bersama. Tidak perlu bersikap sopan. Aku sangat puas denganmu. Seluruh kekuatan formasi tambahan ini akan kuserahkan kepada Meo abadi itu. Tetapi apakah dia bisa mendapatkan warisanku tergantung pada kemampuannya sendiri. Pada titik ini, tatapan peri hantu tertuju pada Chu Feng, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Saya sangat puas dengan Anda. Sayang sekali warisanku tidak cocok untukmu. Saat peri hantu selesai berbicara, segala sesuatu di sekitar Chu Feng dan yang lainnya mulai berubah. Ketika semuanya kembali normal, kesadaran mereka telah kembali ke tubuh mereka, berdiri di tempat mereka sebelumnya. Sinar merah yang awalnya menyelimuti mereka kembali ke formasi tambahan. Kemudian, formasi tambahan itu menunjukkan kekuatan penuhnya. Formasi itu memancarkan kekuatan yang dahsyat tanpa perlu diaktifkan. Kakak laki-laki, Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng, Xiao Yuer, Wang Qiang dan yang lainnya mengelilinginya, dan semua orang menatap Chu Feng dengan cemas. Melihat ekspresi khawatir dari kerumunan, Chu Feng juga tahu apa yang baru saja terjadi, jadi dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Tak seorang pun memiliki keraguan mengenai hal ini. Meski baru saja disiksa dengan ribuan jarum di istana, tubuhnya agak lemah. Namun saat kesadaran mereka kembali ke tubuh mereka, mereka berada dalam keadaan semula, tanpa kelainan apapun. Dan tak lama kemudian, dunia berubah. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya sangat gembira. Mereka telah melihat perubahan seperti ini beberapa kali sebelumnya. Ini hanya akan terjadi jika pewaris berhasil memperoleh warisan. Sangat dekat. Tetapi pada saat ini, mata Chu Feng menunjukkan keterkejutan. Dia merasakan lokasi bintang ketujuh. Shen Hui, lihat lokasi ini. Chu Feng menunjuk ke suatu arah, yang juga ada di dalam makam kuno, tetapi tidak jauh. Melihat ini, Shen Hui buru-buru menyiapkan formasi, dan saat formasi itu muncul, mereka juga melihatnya. Tidak jauh dari dunia makam ini, cahaya merah muncul di langit berbintang yang awalnya kosong. Cahaya merah itu tumbuh semakin besar dan segera menutupi setiap sudut yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan dunia makam lainnya ditelan oleh cahaya merah dan berubah menjadi merah. Itu bukan cahaya merah biasa, itu adalah cahaya merah yang dipantulkan oleh api. Terlebih lagi, objek ini sangat besar, seperti matahari yang muncul dari udara tipis, menerangi semua makhluk hidup. Namun itu bukanlah matahari, itu tetaplah sebuah makam. Namun makam ini memiliki perbedaan yang kentara dibanding makam suram lainnya. Ia dikelilingi oleh kekuatan ganda api dan guntur, keduanya saling terkait tanpa reaksi apapun, tetapi malah menjadi satu. Apa itu? Kerumunan yang awalnya menonton, kini semuanya memperhatikan dunia makam yang dimasuki Chu Feng dan yang lainnya. Dan ketika peri Miao Miao memperoleh warisan tersebut, dunia tempat peri hantu ini tinggal juga berubah. Perubahan ini juga menarik perhatian semua orang. Namun tak lama kemudian, perhatian semua orang teralihkan. Yang menarik perhatian semua orang adalah makam besar yang muncul entah dari mana dan terbungkus dalam kekuatan ganda api dan guntur. Seberapa besar makam ini? Ukurannya lebih dari 100 kali lebih besar daripada makam-makam lain di sekitarnya.
Begitu muncul, semua dunia makam di sekitarnya menjadi kontras. Chu Feng, apa itu? Pada saat ini, Huang Fu Zantian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Feng. Melalui formasi yang diatur oleh Shen Hui, mereka juga melihat dunia makam. Itu bintang terakhir dari 7 bintang dalam konjungsi, kata Chu Feng.